Lu tahu nggak sih kalau sebenarnya negara yang sangat-sangat maju yang bahkan kita semua mungkin ya sebelum kalau anak muda sih di Indonesia gue yakin pasti pernah sekali bermimpi untuk datang ke negara ini atau untuk bekerja di negara ini atau untuk menikah dengan cewek dari negara ini atau cowok dari negara ini. Ya, negara ini adalah Jepang, negara yang pernah menjajah Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 seperti itu. Dan gue ingin memberitahu kepada lo semua bagi yang belum tahu bahwa Jepang sebenarnya sedang berada dalam periode stagnansi yang sangat lama yang udah hampir 2 dekade. Bagaimana ceritanya? Yuk, nonton aja deh di video gue. Simak videonya sampai akhir ya. Jadi singkatnya, pada saat setelah Perang Dunia Kedua, seluruh dunia ini kan hancur ya gitu. Kecuali satu negara nih di dunia ini yang sangat-sangat luar biasa yang bernama Amerika Serikat. Makanya dia kan menjadi pemimpin dunia ya pada saat ini. Dan Amerika Serikat melihat bahwasannya setelah Perang Dunia Kedua ini bisa saja terjadi satu perang dingin, yaitu perang ideologi antara Amerika yang kapitalis dengan Rusia atau Uni Soviet kayak gitu pada waktu itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa secara geografis Jepang dengan Uni Soviet dan juga China itu tuh dekat banget gitu loh. Kayak tinggal nyebrang pun lu udah bisa ketemu dengan dua negara komunis terbesar sedunia pada saat itu. Dan Amerika pastinya ketar-ketir dong. Mereka tidak ingin untuk komunis ini masuk gitu ke dalam tubuh negaranya. Dan oleh sebab itu Amerika sepertinya memiliki satu rancangan yang sangat-sangat tepat, yaitu setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika tidak menjatuhkan Kaisar Jepang. Malah Kaisar Jepang dijadikan agen, dalam tanda kutip, agen Amerika di Jepang untuk Amerika membangun dan juga menguasai Jepang secara tidak langsung, baik secara budaya maupun secara ekonomi. Dan singkat cerita, setelah Perang Dunia Kedua ini berakhir dan Amerika membangun ekonomi Jepang, Jepang itu jadi negara yang sangat luar biasa dalam hal teknologi. Bahkan bisa dibilang Jepang itu adalah cabangnya Amerika lah di Asia. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya Jepang itu pernah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua sedunia hingga tahun 90-an. Dan disinilah masalahnya terjadi. Oke, jadi setelah tahun 90-an, ekonomi Jepang itu tuh morat-marit sebenarnya. Tapi nggak kelihatan aja. Disebutnya sebagai decade of stagnancy atau dekade kestagnanan lah seperti itu. Alasannya cukup sederhana, karena stock market di Jepang itu kena bubble. Kok bisa bubble? Jadi singkatnya gini teman-teman, kalau yang nggak ngerti ekonomi, jadi nggak ada harga yang naik terus-terusan dan nggak ada harga yang turun terus-terusan juga sih sebenarnya gitu. Nah, jadi ketika suatu harga itu naik terus, dia pasti akan mencapai satu titik di mana dia itu akan meledak, harga akan jatuh. Dan ekonomi ya sudah pasti terkena krisis gitu ya. Dan Jepang sialnya karena dia dibangun oleh Amerika, dia pun diberikan pinjaman utang. Jadi utang luar negerinya sangat-sangat besar, beserta juga utang dalam negerinya. Tapi di saat yang sama, stock marketnya mereka atau pasar saham mereka itu naiknya gila-gilaan ketika utang itu digelontorkan untuk membangun Jepang. Dan pembangunannya masih bisa kita lihat sih sampai sekarang, seperti misalnya ada Shinkansen dan kawan-kawannya kayak gitu. Nah, tetapi ekonomi yang sepenuhnya rely on debt itu nggak bagus gitu loh. Makanya kan itu yang jadi kekhawatiran banyak rakyat Indonesia ketika Indonesia terus-terusan nerima utang dari China gitu misalnya. Takutnya Indonesia ini diapa-apain gitu, sama seperti Jepang di masa lalu. Nah, ekonomi yang hancur ini, yang sebenarnya hancur tapi nggak kelihatan ini, itu membuat ekonomi Jepang itu udah stagnan dari tahun 90-an lah. Dari pertengahan 90-an hingga sekarang. Dan tidak ada kemungkinan untuk mengalami perbaikan. Kenapa? Kok bisa begitu? Jadi alasan utamanya adalah karena Jepang itu sudah krisis SDM. Ya, Jepang itu adalah negara yang krisis sekali SDM-nya. Jadi fun fact aja, sebenarnya 3 negara di Asia Timur, 4 negara kalau kita masukkan Taiwan seperti itu, semuanya mengalami krisis SDM kecuali Korea Utara lah gitu ya. Korea Utara itu tidak mengalami krisis SDM, tetapi negara-negara yang maju ini yang ada di Asia Timur itu tuh mengalami krisis SDM yang sangat luar biasa gitu.
angka kelahiran mereka itu ada yang di bawah 1, bahkan ada yang minus, seperti misalnya Korea Selatan gitu ya. Dan juga sekarang China sudah mulai mengalami krisis SDM, di mana generasi muda mereka sudah tidak mau lagi menikah dan memiliki anak. Alasannya ya mudah aja, karena memang secara kultur dan juga ekonomi di Asia Timur itu tuh berat. Persaingannya itu luar biasa gila, dimana gaya hidup mereka dan juga biaya hidup mereka, jadi bedakan ya gaya hidup dengan biaya hidupnya, itu sangat-sangat tinggi. Jadi ketika kamu menikah di sana dan memiliki anak, sudah pasti dong gaya hidup dan biaya hidup ini bertambah bebannya kayak gitu. Nah, ini yang menjadi masalah di sana. Dan ketika tidak adanya anak-anak muda, maka yang banyak itu dominan adalah yang sudah menengah ataupun yang sudah tua. Jelas dong, seperti itu. Tetapi seperti yang kita tahu, kalau yang sudah menengah dan yang sudah tua ini suatu saat mereka akan mati gitu loh. Mereka akan meninggal. Dan ketika mereka meninggal, mereka kan tidak produktif lagi. Bahkan ketika mereka hidup pun sudah tidak produktif lagi gitu kan. Jadi ya ekonomi ini tidak bisa kembali ke masa jayanya seperti sebelum terkena periode stagnansi inilah, seperti itu. Dan ini juga yang sebenarnya mendasari mengapa banyak sekali Jepang itu mengimpor lah ya, mengekspor budayanya dan mengimpor rakyat yang menerima budaya itu gitu. Seperti itu, supaya Jepang ini memiliki SDM, sebenarnya seperti itu. Dan ini sebenarnya bisa jadi perenungan bagi kita teman-teman, karena kalau gue lihat nih, Indonesia ini kedepannya akan mengikuti gaya-gaya mereka juga, bahwa gaya hidup dan juga biaya hidup di Indonesia, terutama di daerah urban, itu sudah tinggi, kecuali daerah rural ya, daerah perdesaan gitu. Tapi ini hebatnya Indonesia itu punya wilayah yang sangat luas, jadi tidak merata bebannya ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin berkeluarga misalnya, tapi kalian tidak memiliki pendapatan yang cukup banyak, mungkin kalian bisa pindah ke daerah lain yang beban kehidupannya lebih rendah gitu. Tapi kalau di Jepang, dia kan sudah hampir semuanya metropolit, hampir semuanya negara-negara, daerah-daerah maju lah gitu, bukan negara ya, tapi daerah-daerah maju ya, seperti itu. Dan susahnya ya jadinya mereka banyak kan terpusat di kota gitu, desanya itu kosong melompong kayak gitu. Dan ini kan makin menambah parah gitu ya, alias urbanisasinya terlalu tinggi, sedangkan desanya kosong, sedangkan yang di desa masih mau untuk memiliki anak gitu, sedangkan yang di kota ya sudah ingin fokusnya bekerja aja gitu, karena biaya hidup sudah tinggi, tuntutannya pun sudah tinggi. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kita harusnya bisa melihat bahwa negara sebaik apapun sebenarnya ada masalah gitu di belakangnya. Dan ini juga yang harusnya kita jadikan pelajaran, bahwa kita harus bersyukur sih untuk tinggal di negara kayak gini, meskipun ya memang secara moral dan tata keramanya itu tidak bagus gitu ya. Tetapi maksudnya tata keramanya bukan tata kerama yang tradisional ya, tata kerama yang modernnya ini tuh tidak bagus gitu, yang seperti tidak sopan lah gitu. Nah, tetapi kita ini masih memiliki kesempatan untuk mengubah Indonesia ini menjadi lebih baik lagi gitu loh, dengan cara ya dengan tata krama yang modernnya, yang tata krama perkotaan ini mungkin bisa dibenahi seperti itu, dengan kita kembali menjunjung tinggi budaya kita gitu loh. Itu mungkin bisa menjadi salah satu jawaban juga. Dan sepertinya ya, kalau saya lihat juga Indonesia itu sebenarnya memiliki banyak sekali keunggulan yang tidak dimiliki oleh Jepang. Kalau misalnya sewaktu-waktu Indonesia ini mengalami stagnasi ekonomi juga seperti Jepang, kalau menurut saya sih bisa kembali ya, karena kita sudah sering sekali mengalami yang namanya inflasi gila-gilaan, seperti misalnya tahun 65 dan juga tahun 98. Tapi kita hidup oke-oke aja gitu, meskipun membutuhkan waktu yang memang cukup lama gitu ya. Tapi Jepang, fun fact lagi, mereka itu tuh dulunya merupakan bangsa yang menutup diri. Jadi ketika mereka mengalami stagnasi seperti ini, ya mungkin ini adalah saat satu-satunya dan yang terakhir gitu, yang akan mereka alami gitu. Karena mereka tidak pernah memiliki pengalaman untuk menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Bahkan ketika era Perang Dunia Pertama pun, walaupun mereka perang dengan China, dengan Rusia gitu,
mereka tidak sampai mengalami hal yang sampai seperti ini gitu. Jadi inilah yang penting yang harus kita lihat, bahwasannya ketika kita memiliki pengalaman gitu ya, dan ketika masalah datang itu harusnya tidak menjadi masalah ya gitu. Kita bisa menghadapinya, kita bisa belajar lagi, dan yang terpenting adalah kita harus mengerahkan potensi semaksimal mungkin. Jadi walaupun negara seperti Jepang itu kelihatannya enak ya, tetapi di belakangnya sih nggak enak-enak juga ya kalau saya lihat. Ya kalau kalian gimana? Oke, segitu aja deh dulu video malam ini dan video kali ini dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan kalau suka ya bagiin aja lah gitu ya. Saya emang gak butuh like, gak butuh apa-apa, bagiin aja, yang penting ide saya tersalurkan. Dan sorry kalau videonya masih burik karena masih pakai laptop rekamannya. Semoga nantinya bisa lebih baik lagi. Thank you semuanya.